Muhammad ibnu Duri rahimahullahu ta'ala, syaqiya iblisu bi khamsati asya'a lam yukirra bidzambi ay lam ya'tarif bihi ala nafsihi wa lam yandam ay lam yahzan ala dzambihi wa lam yalum nafsahu ay ala fi'lihi wa lam ya'zim ala taubati wa qanita min rahmatillah wa sa'ida Adamu bi khamsati asya'a alaihi salatu wassalamu ala nabiyina afdhalus salawat wa taslim. Aqarra bidzambi wa nadima alaihi wa lama nafsahu wa asra'a fit taubah wa lam yaqnat min rahmatillah. Makalah yang ke-21, nasihat yang ke-21. Ini datangnya dari seorang ulama bernama Al-Imam Muhammad ibnu Duri rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, nakana syaqiya iblis bi khamsati asya. Iblis menjadi celaka bi khamsati asya'a sebab 5 perkara. Cilaka iblis sab'anna 5-nya. Jadi iblis menjadi makhluk yang mendapat status syaqiyun, orang yang celaka atau makhluk yang celaka. Itu disebabkan 5 perkara. Sab'anna niya 5-yanne. Nah, cilaka iblis. Begitu juga orang-orang yang meniru 5 perkara ini akan menjadi celaka juga seperti halnya iblis. Jadi iblis itu hanya contoh. Nggak pernah kulit celaka iblis, aneh sabakna 5-nya. Jadi kalau ada orang yang memiliki 5 ini tanpa pertolongan Allah juga akan menjadi celaka seperti halnya iblis. Jadi iblis pak pelajaran. Pertama, kata beliau, iblis itu menjadi celaka sebab 5 perkara. Yang pertama, lam yukirra bidzambi. Lam yukirra ay iblisu bidzambi. Iblis tidak mengakui dosanya. Anu nasa salah, tenan aku salah. Karena banyak orang itu biasanya sudah benar, sudah betul-betul salah, tapi tidak mau mengakui salah. Nah, iblis aneh, dia sudah punya kesalahan, tapi dia tidak mengakui dosanya. Ailam ya'tarif, dia tidak mengakui bihi dengan dosanya itu ala nafsihi pada dirinya. Tenan akui dosana mari kalian, nah kana ton cocoki kalian. Ya. Betul kana usjud li adama. Usjud li adam fasajadu illa iblis. Wa kana minal kafirin. Ketika dia diperintah untuk bersujud dan dia tidak bersujud, lalu dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, ini dia sudah benar salah tapi masih membela dirinya kalau tena ku salah, cocok mine bateku. Kali lebih baji karena kalian ngapa na? Yo. Lam yukirra bidzambi. Ini sebabnya. Jadi kalau kita itu sudah benar-benar salah, akui salah. Tebak. Karena yang namanya makhluk selain Nabi, potensi bersalah itu ada. Jadi yang namanya makhluk selain Nabi, potensi bisa berbuat salah itu ada. Parik dosa mungkin. Sekalipun itu sekelas wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah.
itu tidak sampai ke derajat maksum, derajatnya para nabi. Kalau nabi mustahil berdosa, kalau selain nabi tidak mustahil berdosa, tapi dijaga oleh Allah. Karena para ulama itu, para wali-wali Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Niat rasa malakna. Jadi sampai dia pada kedudukan mahfuz, dijaga di karing Allah Ta'ala, sangat sulit untuk berbuat salah, tapi tidak mustahil berbuat salah. Yenjo. Tapi kalau nabi mustahil nih, tena mau dosa, mustahil pada salah. Nakamaya kate ada kemungkinan bisa berbuat dosa. Kamaya ulama orang-orang soleh. Tapi meskipun begitu, hampir bisa dibilang sangat jauh dari berbuat karena mereka mengamalkan ilmunya. Tentu dengan ma'unatillah, tentu dengan bitaufikillah, wa ismatillah, wa hidayatillah tuh. Jadi lam yukirra bidzambi, tena mengakui dosa. Ai lam ya'tarif bihi ala nafsi. Dia tidak mengakui dengan dosanya itu ala nafsi atas dirinya. Jadi makanya salah satu punairo kisalama, akui kesalahan. Terutama ketika kita menghadap Allah, bermunajat kepada Allah, tapumi kesalahan ta salamat Allah sabta. Ingat-ingat nih dosa-dosa ya Allah lebak kaman lebak. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika dikeluarkan dari sorga, dia mengakui dan mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Ya, mengakui wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ikkarai zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya, mengakuinya. La ilaha illa anta, naga Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nazalimin. Nah, inilah yang mengakui. Orang yang mengakui kesalahan itu bukan berarti dia rendah, tapi diangkat derajatnya oleh Allah. Terus yang kedua, walam yamdam. Iblis itu celaka sebab yang kedua tidak menyesali dan tidak bersedih perbuatannya. Lam yahzan ala zambihi, tidak bersedih atas dosanya. Tenasuju, tidak mengikuti perintah Allah. Ketika para malaikat bersujud sebagai bentuk ta'zim, ihtiram, taukir kepada Nabi Adam, dia tidak bersujud seperti halnya para malaikat. Dan ketika disaksikan oleh malaikat, lam yahzan ala zambi, dia tidak bersedih atas dosanya itu, tenana bersedih. Karena bagaimana bisa bersedih? Karena dia menganggap dirinya tidak bersalah. Lam yahzan ala zambi, dia tidak bersedih atas dosanya. Makanya para nabi itu menganggap dirinya bersalah padahal hakikatnya tidak berdosa. Contohnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam, ketika dia menangisi, dia merasa dia punya kesalahan kepada Allah, dia sampai bersujud, batunna sujud tan ranjaina jenik matana, sampai tumbuh itu rumput dari air matanya Nabi Daud. Jadi jari jaina ngaruna sujud karena malak dari karena Ta'ala, karena merasa niat salah dari karena Allah Ta'ala, sampai itu tanah itu menumbuhkan dari banyaknya air matanya Nabi Daud. Makanya Nabi memuji Nabi Daud, Nabi Muhammad memuji Nabi Daud dalam Sahih Muslim, kana Daud min a'badin nas. Nabi Daud itu termasuk nabi yang paling banyak ibadahnya. Ya. Tapi meskipun begitu, Nabi Daud tidak masuk kategori ulul azmi. Jadi banyak ibadah belum tentu mengalahkan. Karena tilkar rusulu faddalna ba'dahu ala ba'd. Nah, sebagian lain niat level yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yandam, tidak bersedih atas dosanya. Biasanya yang tidak bersedih ini jai tahu lebaki pare minum ballo, tena bersedih, malah banggai. Tena apa jagoan dari kampung, tena beta. Tahu tak serena di botol nak talu, tena kasia. Bangga itu. Lam yahzan ala dzambi, dia bersedih atas dosanya.
Kemudian yang berikutnya, walam yalum nafsahu. Iblis celaka sebab yang tiga ini lagi. Apanya talua? Lam yalum nafsahu. Tidak mencela dirinya. Ala fi'lihi, atas perbuatannya. Dia tidak mencela dirinya atas perbuatannya yang melanggar itu. Kan kita tahu di dalam ulama tasawuf menjelaskan, kita itu dibagi, ada beberapa nafsu di dalam diri kita ini. Ada yang disebut dengan nafsul ammarah. Ada dalam ayat Quran dikatakan innan nafsa la ammaratun wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu ammarah. Nafsu ammarah paling kodia, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Nafsu ammarah. Yang bisa selamat hanya orang yang mendapat kasih sayang Allah. Selamat gitu. Nafsu ammarah. Ada ratian nafsu ammarah, yaitu nafsul lawamah. Nafsul lawamah adalah, kata ulama, adalah nafsu yang mencela pemiliknya ketika bermaksiat. Contohnya lek baki nganu tuh, ih ngapa aku pakaman nih sumpah. Aja. Dia mencela dirinya sendiri, menegur dirinya sendiri. Ngapa aku pakaman sumpah? Ngapa ketina aku sambayang dua sumpah? Ngapa aku terlambat bangi lantang bangi yang nyari subuh? Dia menyesali. Nah, itu ketika dia tertinggal kebaikan atau ketika melakukan maksiat, nafsunya menegur dia, mencela dia. Ngapa aku pakaman? Nah, itu nafsu lawam. Biasanya orang yang beriman ketika melakukan kejahatan itu nafsunya biasanya kanan jawatina nah calle kalena ngapa aku pangaman ngapa aku laku panggau kang. Nah, ini nafsul lawam. Kalau naik-naik nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah ini sudah bisa membedakan antara bisikan setan atau bisikan malaikat. Aneh erok kalam pemain jongnya parik baji, ini nafsu atau anu kabajikan tojim baturiatingku atau karena untuk dipuji-puji atau yang lain. Kuliah bisa. Nafsul mulhamah. Ratian nane golongannya tahu sempurnanya. Kirian jo nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ane ngapain apa kan? Mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, hanya orang-orang yang sudah tangkasakati nggak sempurna. Menaga mai katene agak susah sih. Mai parik baji to janji ikhlas to janjinya to tena atau ero niat embel-embel nafsu si kede ate dari sini. Makanya pun na ero kingisengi giok-giok na amalak bajita betul lillah atau tidak, belajar kitab Ihya Ulumuddin dalam bab Rubu'ul Munjiat dan Rubu'ul Muhlikat. Disengasi giok-giok na nafsu atau jengki ero ngajin jo karena ero tah atau karena yang lain. Pasuluk ki nedoi atau untuk karena Allah atau untuk yang lain, disengi giok-giok. Karena banyak orang tertipu oleh setan seakan-akan yang dia lakukan adalah baik, pada hakikatnya adalah tidak baik. Walam yalum nafsahu. Jadi dia tidak mencela dirinya atas perbuatannya. Justru dia bangga dengan perbuatannya karena dia merasa tidak bersalah. Terus walam ya'zim ala taubah, dan tidak ada niatnya bertaubat. Bagaimana dia bisa punya niat bertobat dan dia tidak merasa bersalah? Katanya ia merasa bertobat pun merasa bersalah dan dia tidak merasa bersalah. Maka lam ya'zim ala taubah, dia tidak ada niat untuk bertaubat. Tidak ada niat untuk bertaubat. Wa qanita bin rahmatillah, dan dia putus asa dari rahmat Allah. Tak kalah deh. Cilaka. Ya itu minta tahu dari pagi magi sambayang. Santo neraka tau. Ya ini nak dosa aku panar rusuk deh. Ya ini nak dosa aku teh namun aku selama kapan jadi kami putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Kama tunjuri yang telah dijelaskan di Riyadhus Shalihin. Erok mi taubah 99 tahun. Karena ada di kita di awal pengajian 99. Jadi bateri ulama lah karena nama kuliah taubat 99 tahun pun nak bunuh tongan juga karena kamu aja. Dapatkan masih bilang ke 99 erok mi taubah. Pagan lagi 99. Jadi mari saya ulama karena kuliah taubat karena nama 99 nubunuh satu orang lagi kau bunuh, qatala nafsan wahidan faka'anna ma qatalan nasa jami'a. Saya lagi bunuh tahu tanpa hak seperti kau membunuh satu bumi.
99. Nah karena tena mau ngari itu boto mati kan lagi sih bilang segala sikap pesen saya ulama marahin karena kuliahnya tau pak cara ada gini pernah tena pak karena kini sebelangan saya jadi karena kuliah pun kau tau pak gampang ji memang kau tinggalkan tempatmu jadi dia pesan hijrah tinggalkan tempatmu karena orang kalau mau berubah harus tinggalkan tempatnya dulu pun nanjontong kiri kawasan tak susah tau pak parantan rini yang asin panginum balo eroki mari nginum balo tena kulle punan joingin jagi leteki kapan eroki mari negi panjempu kasih lampanjo tobat tua tena neseng kana nyambo gange tena ngaganga nah emang orang ngaganga baik lampe sih susah karena di lingkungan punan eroki tobat betul-betul tinggalkan lingkungan punan joing di lingkungan susah karena faktor lingkungan itulah yang membentuk karakter orang. Jadi kalau kita duduk dengan siapa memang kisahkan ulama pasti agaya ulama toki itu sudah jelas itu mana cagi ustaznya ki ustaz kita wah nah ke junior itu almarhum Haji Bani mana saya ulama ni karena tapi ulama kasarupan jadi itu tahun jam makin saya tahu di mana almarhum gitu kan duduk dengan ulama cini ulama tong kita cini ustaz tong ki nah pasti pakingan retan lo tuh anak bajik ki tapi contoh lah teh kutanam itu marahin dengan minawang apa pasti nyamang ingan rea tapi pun minawang kisahkan pabotor nah karena pabotor tong kita itu sudah jelas karena tabiat almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu kata Nabi kalau kamu ingin melihat seseorang lihat dengan siapa dia bersama siapa yang dia cintai, siapa yang dia akrabi. Kalau dia akrabi orang ini pasti kamu tahu ngajo. Karena dikatakan az-zahir unwanul batin. Yang nampak itu adalah kacana yang ada di dalam hati. Tapi tidak semuanya begitu. Maka dari itu kita perlu husnuzon, mari tahu tidak selamanya ada begitu. Seperti ada ulama dititipi salam, nah karena sampaikan salamku kepada itu. Kalau nggak salah yang mimpi Rasulullah itu adalah Syekh Muhammad Junaid Al-Baghdadi atau Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah karena kiri nggak salamku main jutawari kampungan nih, main minjoy. Ternyata didapat orang yang dikenal di kampung itu pabotor. Jadi Syekh ini kan toyin nyeketuk katul nak karena nabi tak pabotor, nah karena saya di kampungan. Mau tergitenan jari. Kan di sini kinjogi botol lalang yang sakang ngasin tawa nih lalang yang memang sama botol ada makrum di kampung itu dia penjudi mau tadi mimpi sering nak bita malam kedua lewat dulu sampaikan salam kunjur ya ganggu itu jadi nak bita lah apa sih siapa tahu salah tahu betul joy nah karena iseng anu karena anjo main lalang apa aja nomor seren tuh di sana agak-agak sama gue ragu-ragu deh karena cocoknya apa tidak motor gitu malam ketiga mimpi saya langsung nah karena lewat kau sampaikan salamku ya aku sudah kau sampaikan salamku kepada orang ini pecintaku kata Rasulullah tuh lapat toji mana pintal nabi takkan karena orang yang mimpi nabi pasti betul itu nabi nampak batun tamai kasir-siri kan ini ulama lombok ini masa na cinikin tamari tampak kamayan enggak pernah karena tawa kamu tahu kinjau karena tong kamanjo tawa ada orang tidak mengenal omongan orang sudah yang penting tujuanku tena kamanjo pas sami tawa apa anak-anak ero-ero nah ada yang begitu ada yang masih menjaga image namanya kan joy pasti anak-anak tawa kematungan padahal tena terpas sama yang joy lampadi ripakai ku langsung kiri kio mangai langsung salono kau batu apa karena nak bita tidak pernah karena sekarang salono tuh kau batu apa karena nak bita tambah lagi nih jadi kutani apa kan zaman ini pernah kulit kenapa lanjutkan dakwaku nak kentun rini tena ku botol kuagangi ku doakan tas sere-sere maring kuagangi di mempon jo hati guna botol karena ya Allah kudo sare saya hidayah nih sare saya hidayah patu bagi patu katena nak kula sukan tuh bagi patu jamin mari ya mami jo mempon sakit mami tawanu mami jo bagian jadi tidak semuanya orang berada di tempat buruk itu pasti buruk
Itu akan tetapi kita yang melihat harus husnudzon. Tapi biasanya pun nanti nari kasa susah, biasanya mudah terpengaruh. Karena itu tadi almaru ala dini khalili. Puna repes kisah tahu kamane pabaluk minyak bau toki. Ambani kisah kan tahu anu PP gabasian, nah tabatongki PP. Nah, jadi kamu aja. Nah, jadi sudah. Kemudian walam yalum nafsahu, walam ya'zim ala taubah, dan dia tidak bermaksud, tidak berniat bertobat, wa qanita min rahmatillah, dan dia berputus asa dari rahmat Allah. Seburuk apapun dosa jangan berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya.